ketika ekonomi lagi nggak baik-baik aja, maka akan banyak sekali promo-promo yang bisa kita manfaatkan yang sebenarnya bikin kita si rakyat jelata ini bisa punya properti. Iya. Beda case-nya ya, harga 2,5 miliar. Saya cukup bayar tanda jadi 10 atau 20 juta, selesai habis itu akad. Tidak ada, nggak keluar DP, nggak keluar biaya sama sekali, dan langsung bisa punya properti. Minimal kalau gua ngeplay 20 tahun. Oh, oke. Biar cicilannya nggak gitu besar gitu kan? Satu, cicilannya nggak gitu besar. Kedua, biar gue cicilnya panjang sampai banknya lupa nagih gitu lah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me, Fendi Satria. Kembali lagi di podcast kita yang nomor 2, The Space to Grow. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bro Gede. Jadi Bro Gede di sini sebagai co-founder manajemen hospitality, Kava Stay, sama manajemen hotel ya bro, Ya. namanya S Hotel. Mungkin gue langsung cut to the chase aja ya, to the point ya. Lu di sini bisnisnya sebagai apa gitu di perusahaannya? Oke, jadi tadi lo udah menyebutkan sebenarnya. Jadi gue saat ini mengelola properti. Jadi gue property operator atau property manajemen. Tapi gue spesialisasinya sebetulnya lebih kepada daily rental. Jadi yang gue manage itu adalah hotel, dan juga villa sama luxury apartemen. Kalau lu sendiri tuh di divisi apa, di bagian apa di sini? Kalau gue tuh lebih banyak sebenarnya di property acquisition ya. Jadi mencari klien baru seperti itu. Oke. Villa, nah kita mulai benar-benar dari awal banget ya. Pas pertama kali lu mulai bisnis ini mulainya dari kapan ya? Tahun berapa? Sebenarnya kita udah manage itu dari tahun 2015. Cuman akhirnya kita memutuskan melahirkan brand S Hotel itu adalah tahun 2018-2016. Setelah 3 tahun ya? Iya, jadi waktu itu saya sama partner memutuskan, kok kita ngelola punya orang jago banget nih, kenapa kita nggak coba aja ngebangun sendiri hotelnya. Jadi waktu itu kita fundraise juga, cari investor, sampai akhirnya kita bisa ngebangun 4 hotel di Canggu pada waktu itu. Oke. Dari awal-awal, gue ngomongin dari proses awal banget nih ya, dari 2015 ke 2018 itu. Waktu lo pertama kali awal mulai, itu lo ngerjainnya langsung di Jakarta atau di mana? Benar, jadi pertama kali justru malah di Jakarta. Mengelola 100-an properti yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Jawa Barat, Malang, Jawa Timur, sampai ke Bali. Dan di antara 100 properti itu ada sekitar 70-an villa / apartemen, dan ada juga 30-an hotel. Ya, ada juga kos-kosan, ada parkiran, gudang, dan lain sebagainya. Tapi ya mainly adalah villa, apartemen, dan hotel. Jadi waktu awal-awal tuh lu ngerjain hotel langsung atau ngerjain villa dulu? Hotel sebetulnya. Bahkan kita dulu, gue sama partner gue itu sempet yang kita nyari di mana sih supplier atau vendor yang ngejual kayak chemical buat ngepel yang paling murah. Dulu belum ada Shopee bro, belum ada Tokped kan. Kita harus nyari lah, ngecek di Kaskus segala macamnya, keliling ke kota tua dan segala macam. Kita nyari itu semuanya, kayak gitu, sampai akhirnya kita dapat ini vendor yang bagus, nih vendor yang nggak bagus ya. Kemudian gini caranya nego supaya kita bisa dapat harga yang lebih bagus dan segala macam. Itu pertama kali manage hotel, gimana caranya kok akhirnya bisa dapat hotel pertama di manage? Ya partner gue sebenarnya, gitu sih. Dia partner gue tuh sebenarnya udah ngelola dia yang pertama masuk ke dunia perhotelan. Lalu kemudian di tahun 2018-2019 ya kayak tadi gue cerita, kita lagi meeting, kita lagi ngobrol, coba bikin ya. Karena kalau misalnya kita bikin sendiri, kita punya ownership di sana. Jadi naik kelas dari yang awalnya karyawan perhotelan jadi pemilik hotel. Artinya gini, banyak banget dulu kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakuin juga, dan dari sana kita belajar. Karena gini, yang namanya industri perhotelan ini kan adalah satu industri yang super highly kompetitif. Terutama sekarang ya, makin banyak lagi kompetitor-kompetitor yang bermunculan. Nah, pada waktu itu kita pernah sampai yang sesimpel gini, mau lebaran, kita belum ngatur karyawan. Sehingga ya kita sampai harus jadi jadi resepsionis dan segala macamnya. Padahal kita di sini sebagai operator harusnya kan bisa supervise banyak outlet kan. Tapi malah kita harus ada di balik meja resepsionis. Kenapa ya? Karena kita lupa tuh ngatur
karyawannya harus ada yang infal, ada yang tulangnya kita atur kayak gitu. Ya itulah apa namanya newbie mistakes yang pernah kita lakukan dulu. Ya, jadi waktu itu gue jangan prosesnya aja ya, apa namanya bener-bener apa yang kita lakukan pada waktu itu. Jadi gue sama partner gue, kita berpikir kita mau bangun hotel pertama ya punya sendiri. Tapi kan karena kita nggak punya duit buat memiliki sendiri sebuah hotel, ya akhirnya kita fundraise, kita mencari investor. Nah, yang waktu itu kita lakukan adalah kita melakukan fundraising itu awalnya dari pakai YouTube channel gue. Kita jelasin hotel seperti apa, loh. Kemudian kita buka peluang buat para investor yang mau berinvestasi punya hotel. Waktu itu kita bikinnya di Bali. Oke, di Bali. Di mana tuh spesifiknya? Di Canggu, bro. Di Canggu. Nah, jadi waktu itu ada 4 lokasi yang kita mau jadi hotel. Kebetulan deket-deketan banget lokasinya di daerah Braut, di Canggu. Dan itu lokasinya prime banget sebetulnya. Nah, lalu kemudian kita kumpulin investor. Jadi waktu itu kita ngumpulin investor di Jakarta. Kita kayak semacam buka kelas, kita kumpulin investor, kita presentasi. Lalu kemudian kita tanya, oke, siapa yang mau ikutan? Siapa yang mau? Dan waktu itu surprisingly banyak banget yang mau ikutan. Kita sampai nolak investor karena udah penuh slotnya. Dan bahkan si investor yang dapat slot itu sampai kayak yang nggak dapat slot itu sampai kayak gue mau dong, lu jual dong, sampai kayak gitu. Jadi sedemikian menariknya. Nah, kuncinya gini, kenapa menarik? Kenapa investor tertarik mau ikutan sama kita? Karena yang waktu itu kita lihatin adalah bagaimana hasil atau performance hotel yang kita kelola. Jadi hotel yang kita kelola itu ada beberapa hotel, semuanya hasilnya bagus, profitable, ownernya happy. Itu yang kita presentasikan kepada calon investor buat kebangun di Bali. Nah, yang menarik adalah funding ada masalah tuh. Funding udah dapat, hotel kita bangun dong. Hotel udah jadi. Waktu hotelnya jadi, itu launchingnya akhir 2019 dan awal 2020. Kita buka 4 hotel di Canggu, COVID, bro. Jadi Januari buka, Maretnya lockdown, PPKM dan sebagainya. Itu padahal baru dapat investor tuh. Baru dapat duit investor. Wah, di sana tuh bener-bener kayak anjir. Kalau gimana nih? Panik kan? Dan waktu itu ya jelas kita sebagai apa namanya entrepreneur mencoba berusaha bertanggung jawab kepada investor ya. Cuman ya di saat yang sama ini COVID, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya kita ngobrol sama investor, kita diskusi apa yang terbaik. Nah, untungnya kita waktu itu jujur beruntung banget. Keberuntungan yang pertama itu adalah para investor itu tidak menyalahkan gua sama partner gua. Ya udahlah, ini kan di luar kuasa kita, ini kan luar kendali kita, ini kan force major. Justru malah mereka yang membesarkan hati kami sehingga kita tetap mau jalan terus. Kita mau go ahead, jalan aja terus. Nah, keberuntungan yang kedua itu adalah ternyata hotel boleh tetap buka. Nggak harus tutup. Itu di semua lokasi yang tadi lu bilang? Iya, di Indonesia. Karena kan beberapa hotel malah dipakai buat tempat apa namanya yang mandi. Mandiri apa? Isolasi mandiri. Ya, isoman kan. Malah jadi tempat isolasi mandiri. Jadi sebenarnya hotel termasuk industri yang dianggap vital dan boleh tetap beroperasi. Tapi rates-nya gimana? Nah, di sanalah keberuntungan kita yang ketiga. Ini hotel kan 4 deket-deketan. Bisa sharing staff kan. Jadi kita benar-benar sangat efisien banget. Dan karena kita juga dimotivasi terus sama para investor, udah gede sama boy, jalan terus, nggak apa-apa, jalan terus aja pokoknya, jangan nyerah, pokoknya coba terus. Ya udah, kita tetap buka hotelnya. Dan yang terjadi adalah ternyata banyak orang-orang asing di Bali pada waktu itu mereka stuck, nggak bisa pulang karena nggak ada flight. Dan tempat mereka tinggal tutup. Mereka perlu tempat tinggal, mereka ke tempat kita long stay di sana. Dan karena mereka long stay, kita bisa menghemat operasional banyak banget karena hotel kita deket-deketan. Operasional kita juga sangat hemat, bisa sharing kru dan tim semuanya di sana. Kita survive. Kita bisa survive karena ya itu orang pada long stay, ya memang harganya jadi murah. Still gitu ya. Dan ternyata setiap akhir bulan kita tetap bisa bagi dividen ke para investor. Jadi kita nggak pernah
nutup hotel, kita nggak pernah mecat karyawan, kita nggak rugi, untungnya nggak banyak, tapi tetap bagi dividen kepada para investor. Keren. Meskipun ya dividennya cukup buat beli kerupuk lah ya gitu lah ibaratnya. Tapi ternyata di sana pertama investor jadi happy banget. Kita makin proven lah. Kedua, bagi gue sama partner itu kayaknya emang jalan Tuhan kita di sini nih. Jadi ada satu keyakinan kan. Akhirnya ya udahlah kita all in kita gedein. Jadi menurut gue yang menarik di sini adalah kebetulan beliau ini orang dari Bali sebenarnya. Gitu. Kenapa sih orang di Bali malah maunya di Jakarta? Ya. Padahal orang Jakarta mau main hospitality itu ke Bali gitu. Oh, iya. Nah coba gimana? Jadi gini. Jadi mungkin gue punya perspektif yang agak lengkap nih, karena gue main di Bali ya, dan gue main di Jabodetabek ya. Jadi dari 100-an properti yang gue kelola saat ini, 10-an ada di Bali. Artinya 90% itu ada di luar Bali sebetulnya. Dan kalau kita bicara tourism, maksudnya kalau hotel, villa yang sifatnya adalah daily rental, itu kan pasti top of mind-nya adalah daerah wisata. Daerah wisata di Indonesia di mana sih yang terbesar? Ya di Bali. Makanya ketika orang-orang punya bisnis yang sukses, pengen invest properti, pengen invest di villa, biasanya pengen bikin villa di Bali karena asumsinya adalah dengan punya villa atau hotel di Bali, maka akan ada banyak sekali tamu-tamu yang berkunjung sehingga bisnis propertinya bisa maju. Artinya sebenarnya secara kompetisi itu brutal banget di sana. Apalagi kalau kita tahu Bali itu kan sebenarnya kualitas turismenya itu world class. Artinya buat kita yang mungkin hanya orang biasa gitu kan, baru mau mulai main di properti, memilih main di Bali itu sama kayak main game langsung lawan aja terakhir. Kebanyakan properti yang gua kelola itu malah banyakan ada di area Jabodetabek. Secara kompetisi jauh lebih blue ocean, secara demand sebetulnya cukup tinggi juga kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau untuk awal-awal bisa dibilang jauh lebih beginner friendly lah ya. Betul. Kalau dibandingkan Bali gitu. Betul. Memang actually demand-nya itu besar. Kenapa sih pemilik villa ini tuh nggak ngerjain sendiri aja gitu? Karena gini, ketika orang beli properti, tapi yang buat investasi ya, bukan buat ditempatin ya, itu mindsetnya adalah properti ini dijemur aja, harganya bakal naik. Padahal kalau properti dijemur kan banyak rusaknya, tadi kita udah bahas juga, banyak rusaknya, yang ada malah keluar biaya maintenance, bayar pajak segala macamnya malah boncos, dan nggak kebayar tuh cicilan dan segala macamnya. Nah, sedangkan kalau misalnya disewakan tahunan, itu paling yield-nya sekitar setara bunga tabungan, not even bunga deposito, bunga tabungan. Kalau kemudian disewakan bulanan, bisa lebih tinggi deposito, setara dengan bunga deposito. Supaya income-nya bisa jadi jauh lebih tinggi, bahkan tidak ada cap-nya ya, tidak ada batasnya, itu adalah harus disewakan harian. Permasalahan dengan sewa harian cuma satu, kita harus memantau terus. Karena harian tamu datang pergi sama dia di dalam, harus kebutuhannya dipenuhi dan segala macamnya. Nah, biasanya owner properti ini, orang-orang yang mampu beli properti, mereka adalah orang-orang yang punya karir yang sukses atau punya bisnis yang jalan. Sehingga kalau mereka punya bisnis, punya karir, punya properti, mereka harus memilih mau fokus di bisnisnya atau di propertinya. Artinya kalau mau coba dua-duanya, yang ada dua-duanya nggak jalan. Nah, sehingga kalau pilihannya kayak gitu kan gampang. Ya, mendingan bisnis yang jalan dong, mendingan karirnya yang jalan dong, ya kan? Sehingga akhirnya memang jadi propertinya terbengkalai. Biasanya kayak gitu. Oke. Nah, terus dalam prosesnya, karena lu udah tahu prosesnya nih, ada nggak sih properti yang lu beli sendiri akhirnya? Akhirnya, tahun lalu, gue meeting sama teman-teman gue, sama partner-partner gue. Kita kan ngelola villa orang jago banget. Kenapa nggak ngelola punya sendiri aja? Ini deja vu nih. Soalnya tadi lu ngomongin tentang hotel, sebelum mau beli hotel sendiri, sekarang juga villa sama ya? Betul. Jadi sebenarnya kita punya sendiri itu belajarnya dari ngelola punya orang lain dulu. Ngerti. Jadi kita udah ngerti do's and don'ts-nya di villa, di hotel, baru akhirnya memutuskan kita beli sendiri. Setelah berapa puluh tadi ya pengalamannya. Kemarin gue udah beli satu villa, satu rumah, harganya 2,5 miliar. Oke. Ya, di mana? Di daerah Sentul di Bogor. Oke.
Jadi kalau tanya 2,5 miliar mahal nggak? Ya mahal. Ya. Oke. Mau nanya ke Bill Gates juga dia akan bilang itu mahal gitu. Ya. Villanya itu berarti sistemnya juga lu langsung beli cash gede atau lu cicil? Jadi gini, gue ini kaum mendang-mending. Artinya gue akan mencari deal-deal yang bagus menurut gue. Dimana deal yang bagus itu adalah deal dimana gue nggak usah keluar duit. Prinsipnya simpel kalau cara kerja gue di dunia properti. Gue akan beli properti dengan sedikit bahkan tanpa modal. Yang otomatis artinya gue pakai utang KPR dan cicilan KPR-nya gue akan outsource ke orang lain buat bayarin. Jadi gue belinya nggak mau bayar, gue juga nggak mau nyicil. Alias kalau ini kalau bahasa kerennya OPM, other people's money, pakai duit orang lain. Berarti selama ini propertinya lo cicil, lo bayarkan dengan harga sewa hariannya tadi. Betul. Jadi gini, kita menyewakan properti ini dulu ada 3 tuh, tahunan, bulanan, harian. Dimana kalau harian itu income-nya bisa tinggi banget. Setinggi apa sih? Dia bisa sampai ngebayarin cicilan KPR-nya. Bahkan melebihi cicilan KPR-nya. Bahkan di beberapa properti yang gue punya dan ya teman-teman gue punya, kita lihat langsung bahwa ketika dia disewakan harian, dia bahkan bisa satu properti mencicil 2 kali dirinya. Kayak gitu. Sampai ada 2 properti dalam bulan itu ditutupin dengan harga sewanya. Betul. Jadi satu properti bisa nyicil 2 properti. Asik banget. Asik banget. Jadi coba take me through the process sih. Gimana sih cara mengakuisisi bagi orang-orang yang baru nih pengen masuk ke industri, terjun ke industri properti? Prosesnya apa yang mereka mesti lakukan ya? Oke, jadi kabar baiknya adalah saat ini ketika kita semua lagi percaya bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja, lagi lesu, daya beli masyarakat lagi rendah, turun. Di sanalah sebetulnya ada peluang buat kita. Kenapa? Karena saat ini market properti katanya lagi nggak baik-baik saja. Ketika market properti lagi nggak baik-baik saja, maka dari sisi penjual, dari sisi developer itu akan mengeluarkan banyak sekali gimmick-gimmick, jurus-jurus kungfu untuk bikin dealnya jadi menarik. Contohnya, bahkan pemerintah juga ikut-ikutan ngasih penawaran yang menarik banget buat kita beli properti. Contohnya, free PPN BTP. Iya. Free PPN ditanggung pemerintah. Artinya ya PPN-nya dibayar pemerintah. Artinya kita bisa beli dengan lebih murah. Yang kedua, developer banyak yang ngeluarin promo free DP. Free biaya-biaya, free biaya notaris, free biaya akad, free biaya KPO, semuanya free, enak banget. Lalu kemudian dari dari sisi penyewa, kebutuhan sewa properti menjadi tinggi banget sekarang. Kayak gitu, karena ya memang demand-nya akan selalu ada. Artinya ketika kita kawinkan semua itu, kita bisa beli properti tanpa DP, dan kita bisa sewakan propertinya harian. Selama lokasinya tepat, selama spek propertinya tepat, itu sebetulnya peluangnya asik banget sekarang. Oke. Coba take me through the process. Kalau misalkan pertama kali kita mau mengakuisisi properti, yang kita mesti lakuin apa sih? Ya mungkin dari lo sendiri deh, kayak yang gue lakuin. Ini literally yang gue lakuin. Gue punya HP, ada sosmed di dalamnya, gue scroll. Sekarang di sosmed gua, di IG, di TikTok, ketika gua scroll itu isinya adalah banyak banget properti. Jadi properti dijual. Karena gua udah ngerti apa yang mau gua cari. Jadi kalau gua yang gua cari sekarang adalah properti yang landed, 3 bedroom. Spesifikasinya ya. Ini speknya. 3 bedroom sama ada space buat kolam renang. Supaya bisa buat kolam renang di sana dan bisa disewakan harian lebih laku. Kalau meter square-nya kayak ukuran luas bangunannya? Luas bangunan doesn't really matter. Yang penting itu adalah luas tanahnya sebenarnya. Luas tanahnya itu kalau menurut gua ideal, ini nggak ada textbooknya. Idealnya itu sekitar 100 meter persegi minimal. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh banget. Jumlah kamar tidur minimal 3. Boleh nggak 5? Boleh banget. Kayak gitu. Nah, tergantung kebutuhannya lah ya. Betul. Jadi gua cari-cari, gua scroll. Misalnya ada nih, ini speknya masuk nih. Yang gue lakukan adalah gue akan cari kontaknya. Pasti ada tuh kontaknya tuh. Tapi biasanya tuh kalau yang listing gitu agent ya kan yang listingnya. Nggak masalah. Mau itu agent, mau itu developer, buat gue nggak masalah. Gue akan kontak, gue akan tanya rumah yang ini saya mau info lebih lengkap. Nah, dia akan kasih kan, dia akan kasih price listnya, dia akan kasih speknya, dia akan kasih fotonya, videonya, dia akan kasih. Lu udah pindah ke WA tuh berarti ya? Betul, gue pindah ke WA, gue dikasih. Kalau misalnya menurut gue menarik nih, kan saat ini gue punya tim yang bisa ngitung kan. Iya. Jadi gue
sambil gue tanya ke si agent, gue juga tanya ke tim gue. Gue tanya ke tim gue simpel banget. Kalau kita ngelola properti ini, bisa dapat berapa sih? Owner dapat berapa? Bersih tuh. Jadi gue nggak nanya omsetnya berapa, gue nggak nanya average room rate-nya berapa, gue nggak peduli. Gue pengen tahu owner dapat berapa, which is gue. Nah, misalnya gini, misalnya si tim analis gue ngasih tahu, oh ini bisa dapat 15 juta contohnya, sebulan 15 juta bersih, owner bisa dapat segitu. Lalu kemudian kan di properti di listing itu ada harganya kan. Dari harga listing kan gue bisa ngitung cicilan gue berapa plus minus per bulan. Ya kan yang lo bilang lo cicil tuh cicilannya berapa tahun ya? Minimal kalau gue ngeplay 20 tahun. Oh, oke. Biar cicilannya nggak gitu besar gitu kan? Satu, cicilannya nggak gitu besar. Kedua, biar gue cicilnya panjang sampai banknya lupa nagih gitu lah. Oke. Nah, anyway, kan gue tahu nih angka cicilan gue berapa. Kalau misal contoh gue paling gampang gitu kan gini. Selama masa fixed rate, cicilan gue 0,5% dari plafon. Oke, gue kasih angka ya. Misalnya harga propertinya 1,5 miliar, maka 0,5%-nya adalah 7,5 juta, betul ya? Maka kalau gue beli properti itu tanpa DP alias KPR gue 1,5 miliar, maka cicilan gue buat 1 atau 3 tahun pertama itu 7,5 juta. Nah, di saat yang sama, gue akan lempar ke tim gue. Ini berapa nih ngasilinnya nih buat owner? Si tim gue kan bilang, oh 15 juta misalnya ya. Berarti kan cicilan gue 7,5 juta, hasil sewa gue 15 juta. Make sense nggak? Maksudnya kalau misalnya gue beli, gue udah untung di depan dong. Kayak gitu. Oke. Nah, begitu gue udah, oke ini cocok nih, hitung-hitungannya masuk. Ya udah, gue akan bilang nih ke agentnya, oke bapak, ibu agent, saya mau lihat propertinya. Kita survei ke lapangan, kita lihat, oh lingkungannya oke, sambil kita kasih tahu juga, saya mau beli ini buat investasi, saya mau sewain harian, boleh atau enggak? Karena beberapa developer nggak boleh sewa harian. Emang daerah tertentu, kelas tertentu emang nggak boleh ya. Tapi banyak yang boleh. Nah, kita cari yang boleh. Kalau misalnya, oh boleh nih buat sewa harian, lingkungannya juga oke, fasilitasnya juga oke, semuanya masuk akal, ya udah, UTJ, uang tanda jadi. Itu kayak apa? Booking fee lah bahasanya. Kita booking fee biasanya 5 jutaan, 10 jutaan. Udah bayar booking fee, unit udah kita booking, lalu kemudian kirim data, biasanya data rekening 3 bulan terakhir, KTP, NPWP, semua paperwork lah ya. Ya, kita kirim datanya, lalu kemudian misalnya oke nih menurut banknya oke, ya udah nanti biasanya gua akan diinfo sama si agentnya. Biasa kalau yang kayak lu akuisisi pertama kali beli ini tuh dia dari developer langsung atau dari second hand? Nah, kalau yang selama ini gue beli itu masih developer langsung, karena ada free PPN. Karena biasa developer tuh punya program-program sendiri ya, mungkin dikasih apa gitu ya. Betul. Ada yang free AC, ada yang free kulkas, itu ngaruh banget sebenarnya. Nah, yang menarik adalah ketika gue udah beli nih propertinya, biasanya gue akan pastikan ke developer juga. Gue akan pastikan developer tahu bahwa intensi gue beli itu adalah untuk disewakan harian. Nah ini penting. Kenapa? Karena misalnya ada apa-apa, developer bisa jadi penengah. Mereka udah tahu kok kayak gitu. Iya. Oke. Nah kalau misalkan propertinya memang oke gini, misalkan ya, katakanlah emang ada orang yang memang ngerjain sendiri gitu. Mereka punya properti gitu. Memang terus ukuran speknya udah sesuai sama yang lo ngomong tadi nih. Dia punya backyard, terus mungkin udah ada kolam renangnya, mungkin ada 3 bedroom. Nah, kira-kira berapa sih renovasi yang mesti dikeluarin untuk ukuran tadi ya di 100 meter square? Kan mungkin propertinya pastinya kan bentuknya nggak kayak sesuai sama speknya yang bisa disewakan harian gitu. Betul. Jadi gini, yang wajib ada itu adalah kolam renang. Dan gue harus bilang, gue sampai kapan aja kolam renang nggak murah. Oke, kolam renang tuh nggak murah. Karena gue waktu itu pernah ngerenov satu properti, itu luasnya cuma 100 meter, 3 kamar. Gue bangun kolam renang di sana dan ya ngedekor semuanya lah ya, furniture semuanya, pasang lampu, TV segala macam. Itu gue habis sekitar 220-an juta. Itu angka yang yang gue keluarkan. Meskipun kabar baiknya adalah waktu itu gue pakai uangnya dari mana 210 juta? Dari cashback free PPN. Gitu. Jadi ketika berarti artinya program free PPN cashback itu tadi itu dari developer atau dari second hand owner ya? Kan tadi maksud gue orang ini kan ngomongnya dari orang yang memang belum
udah punya propertinya, tapi ngerti nggak maksudnya kan? Iya. Ya bukan dari developernya. Gitu. Betul. Oke, jadi misalnya gue udah punya properti nih. Oke, gue udah punya properti, gue mau renov. Ya sekitar segituan yang gue keluarin. Nah, kalau misalnya pertanyaannya gini, kalau nggak punya duit gimana? Nah, kungfunya banyak lagi nih. Misalnya nih, kalau sertifikatnya udah on hand, sekolahin bisa. Oke. Opsi 1 ya. Opsi 2, IMF, minta duit ke istri, mertua, family. Iya. Oke, Bisa. banyak banget kok kungfu-kungfunya. Kalau tadi bilang 220 juta kita sewakan dia bentuknya harian, dia bisa potential yieldnya berapa ya? Apa itu tergantung? Iya, apa itu tapi tergantung sama daerahnya? Oke, jadi gini. Kalau kita bicara yield itu kan artinya berapa income yang kita terima dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan. Nah, kalau pakai skema gue kan tanpa modal. Jadi kayak tadi gue beli satu properti di Jaksel. Harga properti 2 miliar. Gue cuma keluar duit 10 juta. Lalu kemudian buat renovnya itu gue keluar duit 220 juta tapi dari cashback PPN. Literally gue keluar duit sama sekali. Ya 10 juta. Penghasilan gua 20 juta per bulan. Tapi tadi kayak appraisal, biasanya kan kalau lewat bank kan ada appraisal, ada asuransi, itu free. Kok bisa free? Ya, karena sekarang ekonomi lagi tidak baik-baik saja, pasar properti lagi tidak baik-baik saja, jual properti susah, mereka kasih promo. Promonya adalah free PPN, free DP, free biaya-biaya. Biaya-biaya itu apa aja? Biaya akad free, biaya KPR free. Tapi itu dia ngomong di depan atau lu nego dulu sampai bisa? Semuanya udah dikasih di depan, bro. Itu adalah program yang sangat umum saat ini ada. Ya khususnya Jabodetabek ya, karena gue tau betul. Kalau di luar daerah mungkin ada, tapi gue nggak tahu. Kayak gitu sih. Oke. Terus lalu kalau memang udah deal-dealan berarti kalau boleh di ngomong kata, agentnya itu yang akhirnya ngasih tahu kita ya kayak opsi-opsi bank yang mana yang cocok untuk cicilannya, bunganya berapa gitu ya. Betul. Jadi nanti jadi enaknya gini, kalau kita pakai agentnya nih yang nyariin. Biasanya agent akan nanya kita, Kak, kalau misalnya saya pakai bank A, B, C, D, E apakah oke? Ya, karena saya nggak punya masalah dengan bank manapun, ya oke, bank apa saja silakan. Nah, nanti biasanya si bank-bank ini akan ngasih kita offering kan. Bank A ngasih offeringnya segini, cicilannya segini, bunganya segini, ya semua dikasih. Bank B akan ngasih segini, bank C, kita pilih aja. Dan sebenarnya nggak serta-merta kita harus mengiyakan kok. Kita bisa nego lagi kok. Misalnya bank A ngasih cicilannya, bunganya misalnya 4%. Contoh ya. Wah, jangan 4% lah, ketinggian lah gitu. Ada juga waktu momen dimana wah sama bank ini cicilannya bagus nih. Tapi gue harus bayar asuransi. Asuransi mahal tuh. Kita ngomong nego lagi. Kalau bayar asuransi nggak mau deh. Jadi bisa ya? Bisa. Oke. Gue mau tahu loh. Bisa. Gue mau tahu loh. Jadi sebenarnya bank itu akhirnya akan kembali ke negosiasinya setiap banknya. Betul, karena gini, bank itu kan dapat untung dari, kan bank itu bisnis ya. Bisnis di mana mereka dapat keuntungan dari nasabah yang minjem duit, bayar bunga kan. Nah, berarti mereka punya kepentingan kredit harus keluar nih. Ya mereka ini dong, bidding dong. Mana yang paling bagus itu yang gua ambil gitu aja. Kalau di dalam proses akuisisi ini biasa berapa lama sih prosesnya? Sebenarnya prosesnya nggak lama. Jadi biasanya ya owner property itu akan ngecek gue, Pak, saya punya properti seperti ini, kira-kira apakah bisa dibantu kayak gitu kan? Gue akan minta biasanya Google Maps-nya, gue akan minta foto-fotonya, lalu kemudian kalau perlu gue akan nanyain spek-speknya, misalnya berapa kamar, ada space buat kolam renangnya atau enggak. Gue sih biasanya nggak akan nanya kalau yang kayak gini, garasi muat berapa mobil, lantainya dari apa, keramiknya itu gue nggak peduli biasanya. Nah, lalu kemudian gue udah dikasih Google Maps sama foto-fotonya. Kita akan analisa. Ini internal gue akan analisa. Oh, ini kayaknya bisa nih kita ambil. Ya udah, habis itu biasanya gue undang buat Zoom. Kalau misalnya di Jakarta ya udah kita ketemuan. Kalau misalnya di luar kota ya kita Zoom. Habis itu mereka udah oke secara prinsip. Ya udah, gue akan kirimin semacam kayak
draft PKS-nya gitu. Draft PKS-nya gue kirim, mereka lihat, mereka suka, ya udah besok gue akan survei ke lapangan. Gue survei ke lapangan, semua udah oke, biasanya gue ketemu sama ownernya, kalau misalnya semuanya udah oke, kita sign. Nah setelah kita sign kontrak, biasanya kita perlu waktu tergantung dari renovasinya ya, bisa 1 bulan, 2 bulan sebelum akhirnya kita serah terima. Gitu sih. Nah, mungkin yang bagian yang paling penting ya bagi orang yang mungkin kebingungan dari secara operasional nih, apa sih yang perlu diperhatikan agar bisa mendatangkan, kalau boleh dibilang tuh, omset yang konsisten gitu untuk bisa menutupi cicilannya. Oke, nah ini penting banget. Jadi gini, kalau kita bicara mengelola sebuah properti harian, maka gampangnya gini deh, kita pecah prosesnya jadi 3 deh. Pertama, gimana caranya mendatangkan tamu. Kedua, apa yang terjadi selama tamu menginap tempat kita. Dan kemudian yang terakhir adalah ketika tamunya check out. Jadi sebelum check in, setelah check in, dan setelah check out. Jadi kalau misalnya tiga bagian ini kita bisa lakukan dengan baik, sebenarnya peluang kita untuk bisa sukses dalam mengelola properti sangat besar. Karena kan goalnya simple. Ini properti harus bisa cicil dirinya sendiri. Sesimpel itu. Nah, kalau di gua, apa yang gua lakukan? Pertama, supaya orang mau check in, dia harus lihat properti gua dulu. Oke? Artinya apa? Fotonya harus bagus. Kedua, fasilitas harus lengkap. Kita tulis tuh fasilitasnya apa aja, harus lengkap semuanya. Ketiga, petunjuk semua lokasi itu harus mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh si calon tamu. Nah, kemudian ketika mereka tertarik, mereka akan kontak dulu. Biasanya ngechat dulu atau enggak mereka nanya-nanya. Nah, keprofesionalan kita dalam menjawab itu menentukan segalanya. Oke. Kita jawab dengan baik. Service lah ya kayak Nah, yang paling penting tau nggak apa? Fast respon. Oh, itu nomor 1. Kalau jawabnya kelamaan, bisa jadi dia udah check in booking tempat lain. Sayang banget. Harus fast respon. Kita harus selalu sediakan waktu untuk menjawab customer kita. Kita jawab, dia udah happy, dia udah suka, dia booking dong. Ketika dia udah booking, kita message lagi. Terima kasih udah booking. Lalu kemudian bagaimana nih petunjuk-petunjuk yang kita bisa berikan ketika dia mau check in nantinya. Prosesnya seperti apa? Betul, karena kita bicara kan villa bukan hotel. Kalau hotel kan datang ada resepsionis. Di villa kan bisa jadi nggak ada. Gimana cara check innya? Kalau kita mau naruh kunci kita taruh di mana? Kode kuncinya berapa? Semua kita jelaskan dengan sangat detail, sangat profesional, tapi nggak kesannya kaku gitu loh. Kayak ngobrol. Orang lebih nyaman kayak gitu. Kita bicara hospitality ya. Tamu datang, tamu check in. Kita nggak bisa kemudian sebagai owner, meskipun kita nggak ada di tempat, kita cuek bebek itu nggak boleh. Tapi kita harus tanyain gimana proses check-in-nya, apakah mudah, apakah ada yang bisa kita improve. Ketika dia udah di dalam, kita kasih tahu lagi, di sini ada fasilitas apa aja, apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus coba. Misalnya di hotel, di villa kita ada fitur-fitur tertentu yang menurut kita wah ini bakal memorable banget, kita kasih tahu. Kak, cobain deh ininya, cobain ininya. Kita juga ada fasilitas ini loh, dicobain. Jadi di sana kita sebagai host itu benar-benar mengajak meningkatkan experience dari tamunya. Dan kita selalu ingetin juga kalau misalnya ada yang kurang-kurang, please kasih tahu kita supaya kita bisa segera perbaiki. Misalnya kita nggak tahu, contoh wifi-nya mati, kita nggak pernah tahu. Lalu kemudian Netflix-nya nggak bisa hidup, pokoknya macam-macam. Kita harus selalu standby. Tamu udah menginap, mereka happy, mereka check out ya. Ketika check out, kita kasih tahu gimana caranya check out, kunci pintunya di mana, naruh kuncinya di mana, segala macamnya kita pandu dengan baik. Setelah mereka check out, jangan lupa ini yang paling penting. Rating. Minta review. Minta review bintang 5. Itu paling penting. Banyak orang-orang lupa di sini, akhirnya mereka nggak dapat review, malah dapatnya review bintang 1, bintang 2 tuh sayang banget. Bintang 1, bintang 2 bukan karena mereka nggak happy pas check out, tapi dari awal mereka mau check ini tuh udah menentukan semuanya. Kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian akan membuat properti kita menjadi properti yang memorable, yang unforgettable dan berkesan. Dia nggak perlu balik lagi. Karena bisa jadi ini cuma nginap sekali, tapi reviewnya dia bisa mendatangkan orang-orang baru buat nginap di tempat kita. Sehingga at the end of the day, properti kita bisa bayar cicilannya. Memorable dan profitable. Yes. Oke, jadi memang gue sengaja kemarin ini ngobrol sama Gede setelah kita ngobrol kurang lebih 4 jam waktu itu ya. Kita merasa
ilmu ini tuh terlalu berharga untuk kita keep sendiri. Jadi setelah kita sudah ngobrol panjang, kita decide untuk buka ini dalam bentuk workshop supaya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan di sini bisa belajar juga bagaimana cara mengakuisisi properti tanpa modal melalui Airbnb, dan bagaimana Airbnb itu akhirnya bisa mencicil properti itu sendiri, bahkan tadi seperti yang Gede ceritain bisa sampai 2 kali lipat gitu. Jadi workshop kita sampai video ini dibikin itu di tanggal 6 sampai 7 Juni di jam 9 sampai jam 5, lokasi di Jakarta. Untuk detailnya workshopnya seperti apa itu nanti akan ada di deskripsi di YouTube. Harga investasi berapa? Ya kurang lebih pastinya lebih kecil dari 10 juta lah ya, lebih kecil dari DP-nya propertinya itu. Jadi sebenarnya ini belajar sekali itu bisa dapetin properti, dan harapannya nanti kalau misalnya propertinya sudah selesai ya berarti kalau boleh kurang lebih lah. Jadi nanti dapat properti gratis ya. Passive income-nya nanti bisa membuat, bahkan bisa gantiin 9 to 5 job kita ke depannya. Mungkin ada lagi dari Gede yang mau sebagai closing? Ya, jadi gini, properti ini kan investasi yang bisa make or break your financial life. Iya. Jadi kalau propertinya investasi berhasil, Bener lagi. bisa bikin you quit your 9 to 5. Tapi kalau nggak berhasil, bisa bikin lu terjebak di 9 to 5 Bener lagi. Iya. Nah, kenapa enggak invest sedikit di leher ke atas supaya tahu betul gimana caranya berinvestasi di properti yang benar dari orang-orang yang sudah melakukan berkali-kali. Iya. Jadi bukan kebetulan ya. Kita udah melakukan berkali-kali dan it works. Ada satu pola, satu pattern yang membuat investasi kita bisa berhasil. Nah, inilah yang sebenarnya kita nanti akan share dalam workshop. Yang investasi sebenarnya nggak seberapa dibandingkan dengan kerugian kalau misalnya kamu investasi properti dan salah. Iya. Karena itu bayarannya tuh besar sekali, mahal sekali, jauh lebih mahal dari investasi yang harusnya dimasukkan gitu. Oke guys, that's it. Kalau misalkan kalian suka video ini, give a thumbs up. Kalau misalkan mau ada pertanyaan apapun selanjutnya, tulisnya di kolom komen. Dan kalau misalkan kalian mau belajar, langsung aja ke workshop seperti yang di deskripsi. Share video ini kalau misalkan bermanfaat. Dan thanks for listening. This is Space to Grow with me, Fendi Satria. Gede Brawiswara Putra. We're signing out.